kemudian medical dan lain sebagainya, banyak sekali untuk diarsipkan karena ini adalah merupakan sebuah badan atau lembaga yang benar-benar ini tadi kalau dikatakan kearsipan ini pada karo nunggu museum. Jadi anaknya ming kertas, ngono kaset-kaset zaman biyen, terus pokoknya barang-barang kuno. Tapi di balik itu perlu diketahui bahwa yang kuno atau yang lama itu justru mahal harganya, tak ternilai harganya. Sayang sekali dalam kehidupan kita nanti kalau kita sudah tiada, wi ora ono kesane apa-apa, awake dhewe ora ninggal jejak istilahnya. Arep kok diceritake ke lho mbiyen Pak Edi, wah kowe iki mbiyen tau karena apa iki tau dadi iki mbiyen nek ketoprak tau dadi Pangeran Diponegoro misalnya, tau dadi, tapi buktinya enggak ada. Foto ya ora ono, apalagi VCD atau video atau apa tidak ada. Jadi mustahil hanya ngomong doang gitu. Padahal itu sebuah sejarah yang harus diabadikan. Eman-eman. Ini mumpung sekarang sebuah lembaga ini untuk mengupdate kita, untuk kita benar-benar mengarsipkan diri kita. Apapun itu disiplin ilmu kita, apapun itu, that is my life. Jadi seni adalah hidup saya. Orang hidup itu mesti berkesenian. Nah orang dirasa seni orang mungkin nganggo klambi, orang mungkin nganggo ini, itu sudah ada unsur seninya. Dan pencipta seni yang paling ini monggo untuk diberi kesempatan hidup dalam perjalanan hidup kita itu diabadikan. Nah menurut saya ini tadi saya juga minta tolong ini juga dia. Setiap orang bisa dipastikan punya hati. Menurut saya sebuah sejarah saya ungkapkan bahwa nama saya itu aslinya di KTP juga seperti yang sudah lulus di Nganjuk. Padahal dari SMP itu saya ingin meneruskan ke konservatorium itu, kemudian ada PMDK, saya dipanggil lagi untuk sekolah di IKIP Negeri Yogyakarta tahun 85, saya angkatan 85. Jurusan saya bahasa Perancis. Wah, ampun. La Fransong dire. Lagu song lamuye. Lagu song lamuye, telaku kosong telamu. Lagu song lamuye. Laku de lamuye, telaku gede telamu. Itu jadi saya lulus sarjana di IKIP Negeri Yogyakarta, pendidikan bahasa dan seni. Tapi sekarang jadi universitas, jadi UNJ, jadi FBS saja, Fakultas Bahasa dan Seni. Sinergi dengan itu, dan saya berolah seni itu secara otodidak. Jadi bersama-sama dengan rekan-rekan ASTI pada zaman tahun 85-an itu ASTI masih di Kuningan, belum jadi isi, jadi masih ASTI. Setelah itu ASTI pindah ke Sewon. Nah saya masih terus menggeluti seni itu. Jadi basic saya itu sebenarnya seni tari. Jadi kemudian saya dari tahun 86, 85, 86 itu saya menjadi dancer atau menjadi penari di Ramayana Ballet Prambanan. Ramayana Ballet Prambanan Surakarta, Hadiningrat. Dari luar Jawa dari setiap dari setiap. Kalau yang panjang itu biarlah di KTP atau untuk formalitas. Kalau juga gaji barang ya sing. Tapi untuk gaji yang lebih kecil dari Jo aja. Dalijo itu ada artinya, tadi sudah dikatakan dal itu modal atau pawitan atau dasar. Jo itu bejo. Line kuwi apa Pak Budi? Linya itu ojo lali. Nah, ya. Tuh, ngono jenenge. Line iki ojo lali. Jadi modalnya satu, ojo lali. Tindak sapecak, laku sejangkah. Abadikan selalu apa yang kamu lakukan di dunia ini. Nanti kamu akan bejo selamanya. Nah, ini hubungannya karo arsik. Jadi kalau anak itu sampai dia jadi pemain top
Jadi pemeran ketoprak Arya Penangsang nomor 1 iki buktine ora ono. Foto kowe gaya mejeng dipoto wae iso. Ini bukti nyata sebuah karya nyata, sebuah prestasi dengan wujud difilmkan ini yang paling penting juga. Karena khusus untuk seniman panggung itu nggak bisa dibalik, hanya sesaat, dan itu harus tertangkap dan harus diabadikan. Nah, dan karena ini kalau di TVRI yang namanya arsipnya angkringan, itu dulu obrolan angkring namanya, sekarang jadi angkringan. Itu saya dari pertama kali sampai sekarang, jadi dari tahun 97 awal sampai sekarang sudah berapa tahun. Pada sekarang ratingnya teratas, dan ini sudah harus kejar tayang karena banyak sekali dari instansi yang bekerja sama dengan kita. Dan nanti di samping ada televisi digital juga yang manual ini masih ditayangkan nanti seminggu 2 kali, bahkan mungkin angkringan itu Satu, saya cerita sedikit. Saya pernah ketemu Mas Yoko Soyo. Ini teman-teman sudah sering saya ceritain. Saya tanya Mas Yoko, apakah Kosmos menyimpan notasi lagu-lagu Kosmos? Mas Yoko menjawab gimana? Orang penting. Sing penting, aku ki iso menghibur laguku disenengi wong akeh wis penting. Kemudian saya sampaikan, Mas jangan kaget kalau nanti lagu Kolam Susu itu diklaim oleh Malaysia, karena lagu itu populer di perbatasan Indonesia Malaysia. Ini Pak Mas Delice, sehingga pertama saya berkomentar, yang kedua secara pribadi kados pundi panjenengan anggenipun mupakara supados amen, dalam artian mungkin di backup di YouTube, kemudian juga secara fisik. Ini yang paling perlu kita ketahui. Dan yang ketiga kaitannya dengan arsip yang bukan audiovisual, karena bisa jadi di antara sekian seni yang pernah dilakoni Pak Dalice ini ada yang pakai teks, atau mungkin jangan pernah nulis sebuah naskah. Dan ini juga bukan sesuatu yang tidak penting, karena itu juga sebagai satu bukti, sebagai satu arsip. Saya ingat Pak Habib Bahri tentang tutup bau itu, alhamdulillah naskahnya masih utuh dan kita udah amankan, walaupun sobek-sobek karena ketikan. Nah, mungkin Mas Dalice juga punya arsip-arsip yang tekstual yang selama ini mungkin bagaimana merawatnya dan bagaimana nanti ke depan, rencana ke depan supaya itu bukan sekedar untuk warisan yang sifatnya pribadi untuk anak cucu, tetapi juga untuk anak cucu dalam artian yang luas, anak cucu kita, generasi kita. Pernah dulu nama saya Diwandri, Pak. Saya dari arsiparis dari BPAD, dan diciptakan baik itu dalam bentuk CD atau dalam bentuk tekstual yang lain, ternyata tersimpan dengan baik di tempatnya Pak Dalice. Kalau kami menganalogkan hampir sama dengan ini maestro tari si Didik Nini Towo, itu ternyata di sana arsipnya, dokumennya cukup rapi dan cukup teratur. Lah, karena saya di sini adalah kebetulan dari BPAD, Pak, jadi BPAD seniman, dan juga kami sudah mengakuisisi dari 70 seniman, dan juga kita ada kegiatan wawancara. Bagi saya seni itu adalah sesuatu yang sampai karena supaya degradasi budi luhur itu bisa sampai. Karena tadi saya juga tertarik bahwa seni itu harus diajarkan sejak dini, karena itu akan melatih pekerti. Jadi saya sangat sependapat. Nah, ini pertanyaan yang ingin kami sampaikan, karena mungkin bagi kami arsiparis nantinya kami bisa menelusuri dokumen itu sampai ke sana. Itu bagi kami untuk melestarikan. Kemudian bagi
para seniman. Kalau memang itu belum, nah kami mungkin melalui Pak Dalijo ini untuk bisa mensosialisasikan sampai ke sana, sehingga apa yang menjadi karya bagi para seniman, khususnya seni tari, itu bisa ada bukti yang lebih lengkap lagi di UKM Kamasetra, Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi, itu analisis struktur dramatik Ramayana Prambanan di panggung terbuka Prambanan. Itu jadi dari rangkuman 4 episode itu nanti jadi satu full story seperti ini. Yang pertama yang perlu dikaji adalah adegan per adegannya. Jadi kalau ada beberapa adegan yang sekiranya itu semuanya penting sebenarnya, itu bisa dilewati. Misalnya dari yang full story itu pertama itu adegan Sayembara Sinta. Karena ini awal muasalnya dari Ramayana itu, maka itu harus ada Sayembara Sinta, kemudian langsung ke Dandoko. Jadi cerita Rama di Romo Tundung misalnya, atau itu diusir dari Ayodhya itu nggak ditampilkan. Bahwa cendake rapodo gitu. Untuk membuka, ini fondasi utama adalah membuka kaki dengan ulap-ulap seperti ini. Nah ini sudutnya ini harus diseragamkan juga. Nek sudutnya podo tangan dawane. Nek rasane ngulap-ngulap. Tapi nggonku anu wingi-wingi. Apa? Buktinya apa? Lah aku harus tahu anu kuwi ya. Nah, rene buktinya kok arep buka. Kemudian ada juga sejarah tentang pembuatan tari itu. Mungkin ada juga skrip latihannya, jadwal latihannya itu, kemudian ada jadwal pementasan, ada jadwal ujiannya, itu kuat. Syukur nanti kalau sudah beberapa tarian yang dengan ciptakan misalnya 10 tarian,